Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai kajian-kajian kita ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih atas semua apresiasinya, doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya, dan semoga selalu eksis, anti skip dan anti download, ya, karena aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload kajian-kajian dari channel dakwah ini. Kalau dia mendownloadnya maka dia melakukan sesuatu yang ilegal, ya. Aku belum memberikan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pagi banget, ya, belum ada kopi. Karena aku nanti sebetulnya undangannya sudah telat, undangannya jam 5 dari Dewan Dakwah, ya. Makanya ini kita curi waktu, habis syuting aku langsung berangkat. Supaya nanti tidak terjedah waktu jadi kesiangan, makanya syutingnya pagi. Nih undangannya ini. Jam 5 seharusnya ba'da subuh langsung ke sana, tapi aku curi waktu dulu untuk syuting, ya, supaya nanti bisa diunggah. Nanti mau pulang undangan jam berapa nggak masalah. Oke, aku lanjutkan. Aku masih belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload kajian-kajian dari channel dakwah ini, ya. Apakah nanti akan memberikan izin setelah itu belum bisa aku pastikan, lihat kondisi di lapangan nanti. Apalagi berikutnya begini, aku cari nggak tahu di mana itu, tapi kemarin ada yang bertanya tentang sanad, ya. Tentang sanad. Sebetulnya bagaimana sih kita memposisikan sanad, ya. Aku jelaskan dulu, biasanya istilah-istilahan sanad itu berbarengan dengan matan. Jadi sanadnya gimana, matannya gimana, itu nanti akan familiar, artinya sering dibicarakan ketika kita melakukan mustalah hadis. Mustalah hadis itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis-hadis, dan itu cukup ribet itu, ya, banyak aturan mainnya. Ketika kita masuk dalam kajian mustalah hadis itu nanti kita sangat familiar karena sering bertemu dengan istilah sanate ya opo, sanatnya gimana, terus matannya gimana. Nah, sekarang karena kemarin ada yang bertanya tentang sanad dan aku cari itu ada di mana pertanyaannya nggak ketemu, ya. Bentar, ini goyang-goyang. Aku cari nggak ketemu, jadi ya sudahlah, aku sampaikan saja, ya. Intinya saudara kita bertanya tentang sanad. Kita harus tahu dulu idiom sanad itu sebetulnya apa sih? Gitu. Seperti hanya matan juga bergandengan. Kalau matan itu ada sebuah teks, ya. Matan itu kontennya, isinya, kandungannya, ya. Kandungannya itu redaksionalnya, kira-kira gitulah, seperti yang kita baca berita itu susunan redaksinya gimana. Itu lebih gampang mungkin, ya. Tapi sebetulnya bukan hanya sekedar susunan redaksinya saja. Yaitu tadi yang paling tepat itu kontennya itu apa, gimana gitu, ya. Itu bisa disebut dengan matan. Nanti ada lagi sanad. Sanad itu sebetulnya apa, ya? Jalur informasi. Sanad itu seperti air itu sumber dari gunung, nanti lewat pipa mengalir dari satu pipa ke pipa yang lain, ke pipa yang lain, ke pipa yang lain, sampai nanti ke kita mengkonsumsi air itu.
dan air itu terjamin dari sumber yang asli di pegunungan itu. Ya, ada lagi istilahnya itu mangkul, tapi mangkul itu bahasa Jawa sih ya. Ya sanat itu aliran itu ya. Sehingga kita bisa dapat pastikan yang kita terima itu bersumber dari sumber yang benar, yang asli gitu. Jangan sampai kita terima sumber itu dari yang tidak benar atau tidak ori gitu ya. Kalau air seperti itu gambaran jelasnya. Tetapi air yang aku maksud di sini karena kita berbicara religion, itu pusatnya kan nabi. Karena nabi itu yang diberi otoritas oleh Allah untuk menjadi guru-guru kita. Jadi nabi itu sebetulnya dibilang guru ya bisa. Yang ngajarin kita. Ya. Nah, kita berbicara dalam perspektif dinullah ya, para nabi itu guru-gurunya manusia untuk bagaimana dia hidup secara vertikal dan horizontal gitu loh. Nah, kita ini kan orang yang nggak ketemu nabi. Ya. Makanya aku bilang kemarin, dalam tataran informasi itu guru itu sangat diperlukan. Karena kita tahu informasi itu dari mana? Dari guru. Guru dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya sampai nanti ke guru yang pertama itu ya Kanjeng Nabi itu. Yaitu namanya aliran sanad gitu loh. Ya. Cuman aku tidak setuju ya kalau kita itu harus seperti guru. Enggak. Pemahaman kita itu bisa beda-beda. Tetapi jalur informasi itu harus memang lewat guru lah. Kalau nggak lewat guru, lewat siapa? Yang jadi masalah nanti pemahaman guru itu juga dipersempit, itu apa? Kadang-kadang bikin masalah. Guru itu harus man to man, manusia ke manusia. Padahal kan enggak begitu. Sekarang zaman sudah canggih. Aku nggak ketemu manusianya, tapi aku ketemu bukunya. Itu kan sudah bersanad juga. Apalagi sekarang buku itu sudah meluas lagi. Ada zaman internet ya, lewat apa kayak Google, kayak lewat YouTube, kayak lewat apa kayak. Jadi dunia ini terus berkembang karena kita makhluk budaya, kebudayaan itu terus berkembang sesuai zamannya. Yang masalahnya kalau guru itu dipatok harus manusia. Seperti si A ketemu dengan si B, dia belajar harus begitu, ya jadi repot. Sekarang zaman sudah semakin canggih. Ya. Kalau ditanya gimana pentingnya sanad? Sanad itu ya penting. Ya, karena dia kan alur informasi gitu loh. Jalur informasi. Ya. Memang ada sih yang ngomong sudah nggak perlu ulama-ulamaan gitu, nggak perlu guru-guruan gitu, langsung saja ke Al-Quran, langsung saja ke hadis gitu. Ya kalau dia mau ngomong gitu ya bisa dia ngomong gitu ya. Aku nggak perlu guru, nggak perlu sanat-sanatan, nggak perlu tetek bengek, aku langsung aja ke Al-Quran dan hadis. Bisa. Kalau mau gitu ya bisa. Cuman yang jadi masalah itu punya syarat gitu loh. Kita ngomong gitu kalau kita sekelas sahabat. Ada tempus. Ya. Tabiin aja itu nggak bisa begitu. Sahabat tuh yang baru bisa. Jadi ada tempus deliktinya, ada waktunya untuk bisa bilang. Kalau kita ya nggak bisa bilang begitu. Oh, langsung saja ke Al-Quran, langsung saja ke hadis. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa, Bu. Karena kita tidak seperti sahabat. Sahabat itu dia memenuhi tempus deliktinya. Waktu peristiwa itu terjadi, sahabat-sahabat itu berinteraksi langsung kepada Kanjeng Nabi. Jadi beliau, para sahabat itu bisa langsung konfirmasi ke Nabi. Karena hidup dalam satu waktu.
Makanya mazhab itu kan setelah abad kesekian. Nabi tidak bermazhab, ya. Maksudnya Nabi tidak mengajarkan mazhab ini, ndak. Mazhab itu kan pemikiran. Nah, nanti melihat mazhab juga itu beda. Aku sebetulnya begini, kalau dalam bahasa, tolong dipahami. Tidak ada orang tidak bermazhab. Tidak ada. Semua orang itu bermazhab. Nah, mazhabku itu tidak bermazhab. Tidak bermazhab itu mazhabku. Seperti begini. Sebetulnya tidak ada orang tidak memilih. Misalkan pemilihan ya. Pilih si A, B, C, D. Ya. Ketika orang tidak memilih itu bukan dia tidak memilih loh ya. Dia tidak memilih dari A, B, C, D. Dia tidak memilih. Tidak memilih itu juga pilihan gitu loh. Jadi jangan dikatakan yang memilih itu hanya orang yang memilih antara si A, B, C, dan D. Misalkan nyalon RT terus dia memilih. Terus yang tidak memilih itu dikatakan tidak memilih, tidak bisa. Karena tidak memilih itu juga pilihan. Jadi pertama begini, kalau kita, nggak ada, kalau ada papan tulis aku bisa gambarkan ya. Keputusan itu memilih dan ya dia memilih. Nanti itu pilihan itu ada terpecah lagi, memilih yang disiapkan A, B, C, D, atau memilih untuk tidak memilih. Gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak memilih, karena tidak memilih itu juga pilihan. Dia memilih untuk tidak memilih. Mazhab itu juga begitu, tidak ada orang yang tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab itu juga mazhab. Mazhabku apa? Tidak bermazhab. Aku tidak mau terikat Syafi'i, Hanafi, Hambali, siapa lagi? Maliki. Kalau di sini di teritorial Asia ini kan mayoritas Syafi'i ya, dan mazhab yang terkenal 4, sebetulnya banyak lagi mazhab itu. Aku tidak mau terikat itu, jadi mazhabku tidak bermazhab. Mazhabku itu aku belajar segala sesuatunya, aku menentukan sikap untuk diriku sendiri. Kalau aku tidak bisa, baru aku memilih mengikuti di antara mazhab itu mana kira-kira yang aku cocok, aku pakai. Gitu ya, itu mazhabku. Maka mazhabku tidak bermazhab. Aku tidak mau terikat gitu loh. Makanya aku kan mengatakan guru itu bagiku sebatas memberikan informasi saja. Dia tidak boleh memformat aku. Aku tidak mau. Aku akan memformat diriku sendiri berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru. Ya, karena apa? Kembali tadi ke jalur sanad. Ya, jalur sanad. Sejauh apa informasi itu tidak berkembang dan tidak menyusut? Informasi kan dari Kanjeng Nabi. Ini ratusan tahun sampai sekarang kita abad. Sejauh apa informasi yang disampaikan itu tidak berkembang dan tidak surut, tidak bertambah dan tidak berkurang? Kan tidak ada yang menjamin. Nah, untuk menguji itu memang kembali kepada kecerdasan otak. Gitu loh. Makanya sebetulnya ketika kita sudah bersanad pun ya, itu harus uji kritis itu ada. Masalahnya kita sekarang menerima orang yang dari dia kita mendapatkan sanad, kita tidak memposisikan dia sebagai informasi yang tugasnya memberikan informasi ke kita ya, tidak sebatas informant, tapi sebagai programmer dia memformat kita, itu yang menjadi salah. Karena apa? Belum tentu dia itu benar. Apa informasi yang disampaikan ke kita bisa tambah dan bisa berkurang. Jadi nggak bisa memberikan cek kosong kepada para informan ini, sanad ini. Nggak bisa, kita juga harus memberikan kritik. Kan ini berjalan ratusan tahun sampai sekarang sudah menjadi abad. Sejauh apa sanad itu yang dia sampaikan itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Coba. Jadi tradisi sanad itu memang kemudian ada. Tapi kita mengabaikan sanad juga tidak boleh. Kita mengkultuskan sanad juga ya tidak. Jadi gimana perlunya lah ya. Gimana perlunya gitu. Makanya aku kadang-kadang, kudu bersanad. Sopon cari ini kudu. Apalagi ketika sanad itu
dipahami harus man to man ketemu, enggak begitu. Ya, kembali lagi tadi, kalau misalkan ada orang, oh enggak perlu sanat-sanatan, enggak perlu kiai ulama kita langsung aja belajar gitu. Ya enggak bisa dong. Karena tempus kita tidak satu tempus dengan para sahabat yang mereka satu tempus dengan Kanjeng Nabi. Ya sahabat, misalkan kamu ketemu sahabat Abu Bakar, kamu tanya mazhabnya apa, dia nggak punya mazhab. Mazhab itu era kekinian. Dan Kanjeng Nabi juga kan nggak mengajarkan mazhab. Mazhab itu sebetulnya apa sih? Kerangka berpikir. Kerangka berpikirmu tentang Islam itu seperti apa? Nah, kita harus membedakan Islam dan pemikiran kita tentang Islam itu beda. Yang berbeda itu kan pemikiran kita tentang Islam. Karena otak kita masing-masing juga beda. Bahan bakunya itu Islam itu. Ya. Jadi kalau posisiku sebetulnya begini, sanad itu jangan terlalu dikultuskan tapi jangan terlalu diabaikan juga. Seperti aku nih ya, aku berguru kepada banyak orang. Jadi aku itu mengumpulkan informasi terus mengolahnya sendiri menjadi panduan kehidupanku. Dari guru ini, guru ini, guru ini, guru ini. Aku yang memformat diriku. Aku tidak mau diformat siapapun. Karena nanti aku mati kan yang bertanggung jawab terhadap diriku ya aku toh. Masa agama mau digadaikan ke orang lain? Tapi kalau dia tidak cukup punya kemampuan untuk seperti aku, ya enggak apa-apa, dia bersanad. Dia bermazhab dan dia menerima itu tanpa kritik, ya monggo saja gitu. Aku kan bilang tadi, ketika aku bisa menyelesaikan masalah, aku selesaikan sendiri. Ketika tidak, aku cari pendapat-pendapat orang yang menurutku kredibel begitu. Ya. Kalau itu kredibel aku pakai gitu. Tapi kalau aku bisa menyelesaikan sendiri, aku selesaikan sendiri. Ya. Yang jadi masalah seperti yang aku bilang tadi, ketika sanad itu dikultuskan. Ya. Itu yang pertama, ya. Itu bisa bikin masalah. Karena kalau sudah kultus dengan yang memberi sanad dengan informasi, dia tidak punya daya kritik. Contoh nih, aku kasih contoh, ya. Aku nggak sengaja kok lihat video di YouTube itu, lihat thumbnailnya itu, si pendeta ini mengkritik alim kita yang lagi booming karena kasus mau masuk Singapura itu ndak boleh, akhirnya kembali lagi itu. Karena si alim kita ini dia masih terjebak pada pemikiran mainstream bahwa pada konteks itu yang jadi pembicaraan Kanjeng Nabi Ibrahim. Dia bilang Kanjeng Nabi Ibrahim itu Islam. Gitu loh. Nah, itu dikritik sama pendeta ini. Pendeta ini juga sebetulnya ya pendeta kakean ngomong. Kalau diajak diskusi enggak pernah mau. Kalau diskusi di Zoom ya nggih apa, diskusi dia ketemu di darat, muka ketemu muka. Ya, dia kritik. Dan aku membenarkan pendeta ini. Ya, kan aku sudah tulis itu bahwa setiap nabi itu muslim tapi tidak setiap nabi itu Islam. Gitu loh ya. Ya, metodologi yang dipakai pendeta ini untuk mengkritik alim kita itu juga tepat karena aku juga mengkritik dengan metodologi itu. Kan urutan ada tempusnya, ada Milah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Islam itu kan anak ragil, bungsu, ya. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim. Ya, nah, coba kita lihat urutan sejarahnya. Kalau Nabi saja bukan Yahudi, bukan Nasrani, tentunya dia bukan Islam. Karena Islam itu sesudah Yahudi dan Nasrani. Tempusnya, jadi benar pendeta itu mengkritik benar. Dia menggunakan tempus seperti itu. Artinya Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibilang Yahudi, tidak bisa dibilang Nasrani, juga tidak bisa dibilang Islam. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim itu
milah yang dia bawa itu lebih dahulu daripada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Paham ya di sini ya, kalau yang masih belum paham, belum pernah lihat videonya, tonton videoku bahwa tidak semua nabi itu beragama Islam, tapi semua nabi itu Muslim. Nah itu dikritik sama si pendeta ini. Kalau pendeta ini ketemu sama aku, enak ngomongnya. Ya, dia mengkritik pemahaman alim kita ini. Nah, alim kita ini dia terjebak mainstream. Dia terjebak kepada sanad yang dia terima. Mungkin ketika dia ngambil, aku dengar sekarang sudah profesor. Ketika dalam metodologi pendidikannya dia memberikan cek kosong, dia tidak melakukan kritik gitu loh. Kalau aku kan tidak, aku melakukan kritik yang tidak benar dong, karena kata Muslim itu nanti gini. Kalau misalkan pendeta ini dan alim ini diketemukan dalam sebuah dialog, nanti tinggal bagaimana pendeta ini memahami sorob nahu, karena itu harus dipecahkan nanti. Muslim itu sebetulnya apa? Nah, nanti berhubungan dengan tasrif. Selama ini aku sampaikan, Muslim itu otomatis Islam itu setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, yang masalah memang lagi-lagi terjemahan. Muslim itu terus diterjemahkan Islam, tidak. Islam itu proper name. Muslim itu adjektif, sifat, karakter, beda. Ya, nah, dalam tasrif memang Muslim itu bisa dari Islam, tapi jangan lupa Muslim itu juga bisa dari salama. Makanya kan Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah aslam tuh. Itu bukan berarti kamu berislam lah, wong Islam itu rungono kok. Tapi kamu tunduk patuhlah, gitu loh. Kalau ini diketemukan, itu nanti sang alim ini bisa jadi akan menggunakan argumentasi bahwa Muslim itu penganut agama Islam. Lah sekarang sejauh mana si pendeta ini bahwa sebetulnya Muslim itu tidak serta-merta Islam, dia juga bisa berasal dari salama, gitu loh. Tapi sebetulnya ini tidak baku menjadi menu kita yang utama. Cuman aku menjelaskan ini karena aku akan menjelaskan tentang sanad tadi, bagaimana alim kita ini memberikan cek kosong terhadap sanad yang dia terima dari orang yang menjadi sanad dia. Itulah yang aku bilang bahwa kita sebetulnya tidak boleh memberikan cek kosong kepada informan ini. Kan kita kan berjalan dalam waktu yang cukup panjang, bertumbuh dan berkembang, bisa saja informasi itu. Maka kembali kepada kecerdasan kita. Ya. Kembali kepada kecerdasan kita. Begitu juga mazhab nggak jauh beda begitu. Kita nggak boleh memberikan cek kosong seperti itu, ya. Tetapi bagi mereka yang masih memerlukan ya silahkan. Lihat-lihat kondisinya lah ya. Bagaimana sebetulnya posisi kita, pengetahuan, wawasan, cara pandang itu perlu. Maka dari itu aku sampaikan sekali lagi, ya. Kalau misalkan ada orang nggak perlu sanad-sanatan, ya langsung aja ke Al-Quran, langsung aja ke hadis, gitu. Ya boleh, tetapi dia harus hidup semasa dengan Kanjeng Nabi seperti para sahabat. Para sahabat itu nggak perlu sanad kemana? Sanadnya langsung dari Nabi ke para sahabat. Lah kita nggak hidup sejaman dengan Kanjeng Nabi dengan para sahabat, mau ngomong gitu ya enggak bisa. Makanya kembali kemarin aku sampaikan di surat An-Nahl, terus di surat ke-7 An-Nahl itu 16, 17 itu Isra ya. Bahwa kau dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kau diberi penglihatan, pendengaran dan hati. Terus berikutnya di surat 17-nya itu nanti pendengaran, penglihatan dan hati itu dimintai pertanggungan jawab. Nah, ini kan dalam rangka edukasi pendidikan. Kita punya pendengaran, penglihatan dan hati, menerima informasi ini loh tentang Islam ini. Ya. Dan itu dari guru-guru kita. Ya. Tapi walaupun demikian, sanad itu jangan dikultuskan. Kalau dikultuskan nanti seperti alim kita ini, ya
Dia tidak memberikan kritik. Karena informasi itu bisa tambah, bisa berkurang, kembali kemana? Ya ke Al-Quran lagi. Makanya perlu banyak guru itu supaya kita bisa melakukan komparasi. Ya, informasi dari guru kita yang ini. Jadi kita kumpulkan, kita cari sumber aslinya Al-Quran terus gimana sebetulnya. Ya. Cuman kalau kita tidak melakukan itu, memberikan cek kosong ya seperti tadi itu. Semua nabi beragama Islam. Yang mana ada? Tidak ada satu dalil pun mengatakan Nabi Adam itu agamanya Islam itu mana? Nggak ada. Kalau ada tolong teksnya kasihkan ke aku. Nanti kan pertarungannya itu ke Muslim. Yang tadi sudah aku jelaskan tasrifnya. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan karena ini aku mau segera berangkat, ada undangan kajian. Ya. Sekali lagi aku perlu tekankan, perlu yang namanya sanad itu ya. Karena tanpa sanad kita tidak mendapatkan informasi. Perlu. Tetapi jangan mengkultuskan sanad. Ya. Sanad itu perlu tapi jangan mengutuskan sanad. Artinya apa? Tetap memberikan kritik lah. Untuk memberikan kritik itu harus cerdas, harus banyak informasi. Maka banyak-banyak kita belajar, berguru gitu ya. Nanti di-compare. Oke. Terus berikutnya tentang sanad ya. Silahkan mau bersanad ke siapa itu pilihan. Ya, tidak ada masalah. Dan zaman sudah berkembang, jangan selalu sanad itu dipahami man to man. Manusia ke manusia, enggak. Bisa lewat buku, lewat YouTube, lewat sekarang Google. Jadi sebetulnya nggak bisa nggak bisa dipandang. Karena kadang-kadang orang kan bilang gini, oh ngaji untuk Google. Lah memangnya kenapa kalau ngaji ke Google? Google itu kan cuma media. Kita nggak pernah ketemu orangnya langsung, tapi sama dengan buku. Ambilkan buku deh. Ini kadang-kadang orang juga gableknya sembarang buku. Satu aja semua. Nah, misalkan ini buku, ya, ini buku. Aku nggak ketemu, ini orangnya sudah meninggal ini. Ya, sudah meninggal. Aku nggak ketemu orangnya, tapi aku ketemu bukunya, gitu loh. Jadi sanad itu jangan harus aku ketemu orangnya, enggak, ya. Jadi cara pandangnya harus luas nih sana. Oke, aku kira itulah ya, karena juga aku mau ada undangan buru-buru. Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya, sehingga kita bisa melihatnya dalam potret yang utuh gitu ya. Sekarang yang perlu aku sampaikan ya, memang harus banyak belajar gitu lah ya, supaya informasi itu banyak dan tentukan sikapmu. Ya, jangan mau agamamu digadaikan kepada siapapun, jangan ya, jangan mau. Tapi kalau kamu belum siap seperti itu, kamu mau copy paste aja ya silahkan, monggo. Tapi kalau aku sih ngajaknya, karena kajian kita kan kajian rasional ya, kita memberdayakan 3 yang tadi diberikan itu ya, pendengaran, penglihatan dan hati gitu. Cuman kalau ini belum sanggup, kamu tetap copy paste, inggih saja, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Semua kondisional. Oke, itu dulu ya untuk saudara-saudaraku lainnya. Semoga Gusti Allah Agung memberikan rezeki yang berkah kepada kalian semuanya. Mungkin ada yang sedang mengais rezeki, tapi yang sedang berlibur di akhir pekan, semoga bahagia bersama keluarga dan semoga kita semua selalu dalam kesehatan yang prima diberikan oleh Gusti Allah Agung untuk kita, dan dengan itu kita bisa melanjutkan belajar ngaji bareng kita, kajian-kajian kita ya. Untuk yang sedang berakhir pekan, mungkin sedang jalan-jalan, jangan lupa ketika masuk waktu sholat berhentilah sejenak ya. Di jalan-jalan sekarang kan banyak masjid, banyak langgar ya, tunaikan sholat. Setelah itu mau happy-happy lagi ya terserah bersama keluarganya. Oke, sorry kalau terlalu terburu-buru karena dalam tekanan waktu. Tapi semoga poinnya dapat lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.